Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari yang empunya kepada pihak yang berhak menerimanya, baik melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan dalam Islam ini yaitu penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat, di mana yang menjadi fokus utama dari distribusi pendapatan ini yaitu proses pendistribusiannya. Adapun untuk sektor-sektor distribusi pendapatan menurut Islam terbagi menjadi 3 sektor, diantaranya yaitu yang pertama ada sektor rumah tangga yang terdiri dari sedekah wajibah yang bisa diartikan sebagai bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang dimiliki kaitan dengan instrumen distribusi pendapat berbasis kewajiban. Sedekah nafilah atau sunnah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunnah. Hudud atau hukum adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Yang kedua ada sektor negara. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok tertentu saja. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan dan pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata. Yang ketiga ada sektor industri yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Prinsip-prinsip distribusi pendapatan apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam diantaranya yaitu ada keadilan. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Untuk itu, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit tercapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral tersebut. Disinilah diperlukan pembumian etika ekonomi menjadikan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian. Yang kedua ada kebebasan. Pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun kebebasan yang diisyaratkan dalam ekonomi Islam tidaklah sama dengan ekonomi sosialis maupun ekonomi kapitalis, melainkan kebebasan yang terkendali. Tujuan dari adanya distribusi pendapatan menurut perspektif ekonomi Islam yakni sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dakwah melalui penyaluran zakat kepada 8 asnaf yang diharapkan dapat menambah keimanan kepada Allah beserta menambah kekuatan Islamnya. Muzaki yang menyalurkan zakatnya diharapkan dapat meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah kepada Allah. Yang kedua, tujuan pendidikan, yaitu menjadikan umat Islam manusia yang berakhlakul karimah dengan sikap sukarela memberi, suka berderma, mengutamakan orang lain dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk orang lain. Yang ketiga, tujuan sosial, yakni mewujudkan kepentingan sosial bagi umat muslim karena sejatinya manusia ini adalah makhluk sosial. Yang keempat, tujuan ekonomi, yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi umat manusia. Hal ini ditunjukkan dengan keharusan manusia untuk menyisihkan pendapatan untuk berinfak, memberi modal usaha bagi mereka yang menganggur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.